Ini ada di sini. PPT-nya. Ya. Jual. Kalau ditambah, Allah. Ya, sudah siap belum presentasinya, Mas, Mbak? Sebentar, Pak. Sedang dipersiapkan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Pak, apa? Baterai mau habis. Iya, cuyin aja. Ini ya, ini. Gak bisa. Sana loh. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah kedengeran? Suaranya Pak Alun toh? Apa? Suaranya nggak kedengeran. Oh, udah.
Kurang Video keras loh. udah lumayan, videomu yang nggak kedengeran. Videomu nggak kelihatan. Videonya Video Pak. Gimana? Nggak bisa. adalah Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, apa sih? Pak, mohon maaf, ini itu videonya laptopnya lagi bermasalah. Jadi nggak bisa on cam. yes ya. No. Ini Kedengeran sudah. nggak, Pak? Hah? Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran sih. Ini udah diotak-atik, nggak bisa, Pak. Yes. Ini udah on cam juga, tapi sudah on cam tapi gelap gitu. Tidak bisa, Pak. Kameramu sing elek banget. Gimana, Pak? Laptopnya sing elek. Ya udah, silakan. Udah siap ya? Insya Allah. Oke. Baik, kita akan diskusi mengenai apa namanya project ya, project yang akan kalian lakukan di PT. Ya ini ya tentang transtibial. Iya, transtibial. Oke, monggo silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nur. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai laporan praktek klinik bulan Oktober. Jadi, untuk judul presentasi kita hari ini adalah penata laksanaan ortotik prostetik pada kasus pos amputasi transtibial akibat diabetes mellitus menggunakan transtibial prostesis. Anggota kami ada Laila Akfa Agasta, Galuh Dwi Indarto, dan saya Humaira Nasya Kamila. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan akibat pankreas memproduksi insulin yang berlebihan pada tubuh, yang membuat kadar gula dalam darah meningkat. Keadaan ini dapat mempengaruhi organ-organ lain. Untuk penata laksanaan dalam pembuatan prostesisnya ada beberapa tahapan, yakni ada assessment, measurement, casting, fabrikasi, fitting, dan finishing. Assessment sendiri bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai data diri pasien. Itu untuk assessment yang subjektif, sedangkan assessment objektif untuk mendapatkan informasi mengenai stam pasien, keadaan stam pasien. Yang proses selanjutnya ada measurement. Measurement merupakan tahapan di mana stam pasien diukur untuk mendapatkan ukuran untuk membuat prostesis. Proses selanjutnya adalah casting. Casting merupakan proses untuk pembuatan cetakan stam. Sedangkan fabrikasi terdapat laminasi, rektifikasi, filling, rektifikasi, dan laminasi. Yang selanjutnya ada proses fitting. Fitting ada 3 tahapan. Yang pertama adalah bench alignment, static alignment, dan dynamic alignment. Di mana bench alignment di sini
proses mengassembly atau merakit prostesisnya. Sedangkan static alignment proses pemasangan pada pasien dan pasien belum berjalan. Sedangkan dynamic alignment fitting yang dilakukan pasien berjalan. Yang proses selanjutnya adalah finishing. Selanjutnya subjective assessment, nama pasiennya Mr. U, alamatnya Ngawi, Jawa Timur, usianya 61 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, lingkungan kondisi tempat tinggalnya datar. Kondisi umum pasien yaitu pasien sehat dan fisiknya bugar. Deformitasnya, pasien mengalami amputasi tungkai kiri dengan level medium dan berbentuk silindris. Keluhan utama pasien yaitu mengalami amputasi buah lutut atau transtibial pada tungkai kiri. Riwayat penyakit, pasien mengalami amputasi karena infeksi diabetes mellitus dan dilakukan operasi. Keinginan pasien yaitu pasien menginginkan prostesis yang nyaman untuk berjalan dan berkegiatan sehari-hari. Objektif asesmennya pada inspeksi yaitu stam pasien dalam keadaan sehat. Pada palpasi terdapat bekas scars, bentuk stam silindris, panjang stamnya medium. Pada pemeriksaan khusus, stabilitas negatif, nyerinya negatif, scars negatif, sensasinya normal, proprioceptionnya normal. Selanjutnya adalah hasil MMT, yaitu pada normal leg yaitu MMT-nya 5 semua, dan pada amputi leg 4. ROM pada hip fleksi pada kaki yang normal 120, amputi 100, hip ekstensi 30 pada amputi 20, hip abduksi pada normal leg 45, amputi leg 35. Pada hip abduksi normal leg 30, amputi leg 20. Selanjutnya knee fleksi normal legnya 130, pada amputi legnya 120, knee ekstensinya normal leg 5, amputi leg 5, ROM pada ankle dorsinya normal leg 20, pada ankle plantarnya 45. Selanjutnya panjang stamnya 18 cm, dan lingkar interval 5 cm ke bawah yaitu 28, dan pada end arm stamnya lingkarnya 24,5. Panjang normal legnya 43,5 dan panjang footnya 41 cm. Panjang kaki, maaf, panjang kaki. Ya, panjang sepatu. 23,5 cm. Prostesis merupakan salah satu tindakan rehabilitasi seseorang yang diamputasi. Prostesis terdiri dari beberapa komponen penting seperti soket abduktor, tube, hood, dan hood. Next. Prescription, desain soket PTBSC, desain prostesis endoskeletal, bahan hard socket, resin dan fiberglass, sistem laminasi, suspensi, self suspension, jenis foot, single axis foot. Next. Hasil fitting kemarin, keluhannya pasien merasa prostesisnya lebih panjang daripada Sunside. Solusinya tube seng dipotong 1,5 cm. Lanjut. Untuk follow up Mr. P, pada saat setelah fitting kita pastikan beberapa hal pada pasien. Yang pertama, pasien dapat melepas dan memasang prostesis secara mandiri. Yang kedua, cara merawat prostesis yang baik dan benar.
Yang ketiga, pasien dapat berjalan dengan benar. Pemantauan terus dilakukan selama satu bulan 2-3 minggu pertama akan asistive device lain semisal walker. Minggu keempat mulai berjalan tanpa walker atau walker diganti dengan axle drop. Pemantauan bisa dilakukan dengan bantuan keluarga atau kerabat pasien semisal mengirim video progres latihan berjalan dari pasien. Lanjut. Terima kasih. Gimana Pak? Ada tambahan? Baik, nah sekarang dari slide pertama, silakan. Sebentar ya ini. Baik, next slide. Jadi kamu, kok mundur cepet kan lagi. Bentar ya. Halo. Oh ya, pas ngajar. Ya ini langsung meluncur 10 menit. Baik, kita lanjut ya. Slide yang pertama, Mas. Slide yang pertama. Mana slide-nya pertama? Dari judul awal. Judul. Judul yang penata laksanaan apa itu? Ini Pak, slide pertama. Nah, next. Nah, penata laksanaan OP pada kasus transisial akibat diabetes mellitus ya. Nah, nanti akan banyak didiskusikan mengenai diabetes mellitus ini. Penyebabnya apa, itu akan banyak pertanyaan. Ya. Jadi, terus dalam materinya ditambahin penyebabnya apa, gitu-gitu Pak? Jenis ya, tapi sedikit saja. Tapi yang spesifik ke transisial prostesis ke pasiennya. Jadi ya, oke, next. Oke, ini udah oke. Nah, ini diabetes mellitus itu kalau pasien diabetes mellitus transitibial itu kayak apa sih? Itu harus muncul. Apakah dia lukanya nggak sembuh, gitu kan ya? Ada neuropati, gitu toh. Kendala-kendala pada pasien diabetes, misalnya bengkak dan lain sebagainya itu muncul di sini nanti ditambahkan. Ya. Oke, next. Next slide. Nah, di sini ya itu yang tadi ya sebelum penata laksanaan ini udah oke, assessment, measurement, testing, aplikasi, fitting. Karena ini sebuah laporan, kamu bisa menyampaikan assessment dilakukan tanggal segini, gitu loh ya. Terus measurement tanggal segini. Itu tidak perlu measurement adalah, karena kan ini mempresentasikan sebuah kasus, gitu ya. Bukan kepada awam, tapi kepada sesama OP, gitu kan ya. Dan kamu melaporkan, lapor asesmennya tanggal segini, measurementnya tanggal segini, castingnya ada kendala gini, mau di casting ulang atau gimana, gitu kan ya. Aplikasinya dilakukan seperti ini. Ini bukan definisinya, tapi kamu laporkan dengan lapisan berapa secara sederhana, tapi ya sweeting dilakukan. Misalnya sekitar jam segini, diawali dengan latihan berdiri, cobakan ternyata sesak dan sini, terus diapakan, gitu kan ya. Nah, itu dilaporkan seperti itu. Bukan ke arah definisi, tapi laporan, menceritakan, gitu ya. Oke, next. Ini masukan-masukan. Oke. Nah, di subjective assessment ini, ya dilengkapi tempat tanggal lain bisa, kalau nggak bisa ya dihapus karena ada usia cukup ya. Terus jenis kelamin, pekerjaan ya apakah dia sudah bekerja apa sementara nganggur, apakah dia punya hobi atau enggak, kalau enggak ada ya dihapus saja. Tapi apakah hobi ini akan berhubungan dengan jenis proses yang kita pilih, itu akan muncul pertanyaan seperti itu juga. Atau hobinya lari, berarti kan prosesnya mau lari, kan ya. Tapi kalau dia nggak punya hobi spesifik,
ya nggak perlu ditantumkan aja, gitu kan ya. Oke, next. Nah, ini kondisi umum pasien sehat, fisik bugar, deformitasnya amputasi tungkai kiri, tapi deformitasnya harus muncul transtibial atau transfemoral. Nah, ini transtibial ya, harus muncul transtibial. Ya tungkai nanti transtibial. Ini sebaiknya lebih pakai bahasa transtibial karena kita menyampaikan kepada penguji, pembimbing dan audien pun itu mesti kalau kita ke masyarakat pakai tungkai, gitu ya. Keluhan utamanya selain amputasi disampaikan apakah misalnya dia ada nyeri atau ada kesulitan jalan mandiri gitu. Jadi keluhan itu keluhan dalam aktivitasnya dia. Selain dia memang punya amputasi, tapi keluhannya apa? Nggak bisa jalan atau jalan merasa nggak imbang, udah capek, kayak itu adalah keluhan utama. Riwayatnya penyakit, nah kebetulan ada diabetes di sini. Tapi perlu jelaskan juga jika dia misalnya amputasi berapa kali, terus gimana, ada gangren dan lain sebagainya. Kalau ada informasi, kalau nggak ada, ya sudah. Jadi ya keinginannya, nah ini kan pasien pengen bisa untuk jalan. Misalnya pasien pengen yang agak murah saja, karena hanya saja. Nah, oke, next. Nah, ini bukan infeksi ya, tapi inspeksi. Inspeksi itu pemeriksaan melihat langsung, gitu kan ya. Nah, melihat secara detail langsung, jadi di kanan, di depan, belakang. Kalau kalian suatu saat lagi harus melaporkan gini, pas ini harusnya ada video diklik gitu ya. Kondisi stamnya itu seperti apa di video dari depan, belakang, kanan, kiri itu. Oh kayak gitu inspeksinya, diinspeksi secara detail tapi dekat, tapi belum dipegang. Baru palpasi itu dilihat dekat, tapi dipegang, dengan ya karena yang terlihat belum tentu yang dirasakan. Terus makanya dirasakan. Oh ada sekar, ada jahitan, bentuknya silindris, medium, ada luka bagian mana lah, itu kan ya dan lain sebagainya dipegang-pegang. Mana sih konturnya dan lain sebagainya. Baru pemeriksaan khusus ini ya. Nah, stabilitas itu tidak coret ini. Stabilitas itu pilihannya hanya dua, stabil atau tidak stabil, gitu kan ya. Nah, stabilitas pun bukan hanya spesialitas, stabilitas sendi lutut, misalnya kanan atau kiri, ya stabil atau tidak stabil. Ya hanya dua. Ngecek stabilitas itu hasilnya cuma dua, stabil dan tidak stabil. Cara pengukurannya pakai NIDRO test sama ML stability test itu ya, yang disebut valgus test atau valgus test. Hasilnya negatif atau positif. Nah, nanti muncul, oh medial stabil, lateral stabil, anterior tidak stabil, posterior tidak stabil. Oh, nah, tidak stabil, nanti desain proses ini. Oh, stabil semua ya, jadi stabilitas stabil dari sisi anterior, posterior, medial, dan lateral. Nah, masing-masing tes ini mesti akan di nyeri. Nah, apakah ada nyeri atau enggak? Kalau ada bagian mana, apakah ujungnya saja atau enggak? Ya, tapi bukan coret ya sih, tidak nyeri gitu ya, ada nyeri. Skar itu jahitan. Karena dia amputasi mesti ada jahitannya. Di sini aja palpasi kamu terdapat skar. Harusnya di sini mesti ada skar juga lah, ya kan? Nah, skarnya itu pilihannya dua, hypertrofi normal atau hypotrofi. Kalau hypertrofi itu jahitannya itu melendung. Kalau normal itu jahitannya standar itu melendung. Kalau yang jahitannya kurang bagus, hypotrofi kecil yang misalnya. Kalau normal harus normal. Sensasi normal. Pegang, oh dia biasa. Propriosepsi, dia suruh merem, dipegang atas bawah, oh dia bisa merasakan posisinya di mana. Ya, oke next. Nah, di sini karena kamu memeriksa MMT dan NeuroLab, termasuk tes khusus, itu jangan normal leg sama amputated leg, tapi kanan dan kiri. Kanan sama kiri itu ya, kanan atau kiri.
Nah, yang kanan ternyata 5555 semua. Terus yang normal ternyata LM-nya segini. Nah, yang sisi amputasi misalnya kanan. Kanan kok kiri tuh yang amputasi? Kiri, Pak. Kiri berarti yang ini kanan baik, kiri berapa? Kanan pun tidak mesti 5 ya, ada berapa? Ada yang 4. Karena kan bisa saja kaki kanannya ada yang punya kurang bagus. Juga ya, hanya pas di amputasi. RM juga kanan dan kiri, gitu ya. Kanan segini, ini segini. Ya. Ekstensinya 5, ini berapa? Ini ada hyperextensi. Kalau 0, biasanya sih 0. 0 sampai 10 masih range normal, tapi di pasiennya itu berapa? Apakah 5, apa 10? Ya, atau 0, ya 0. Ya, jadi diubah ini. Terus next. Nek bisa di sini ada fotonya, kalau memungkinkan ya. Terus di proses ini fotonya harus fotonya, oke, balik lagi yang tadi. Nah, klik yang sebelumnya. Back dulu. Nah, ini prostesis itu terdiri ini. Ini nggak perlu dijelaskan prostesis adalah. Tapi prostesisnya pasien itu kayak apa, itu ya. Termasuk prescription-nya. Jadi ini gambar prostesis. Pasien belum pakai, pasien pakai, pasien jalan, ini prostesis dijelaskan di situ. Bahkan sebenarnya proses ini bukan hanya proses jadi. Kalau kamu sempat memfoto pas fabrikasinya dari casting apa itu di proses produksi dari proses ini, proses alignmentnya seperti ini, berapa derajat fleksi, berapa derajat abduksi, jenis kulitnya apa, alignmentnya kan seperti apa, itu dijelaskan di sini. Jadi bukan definisi proses secara sederhana gitu, tapi prostesismu kayak apa? Kamu kan ini melaporkan prostesis kayak gini loh Pak. Akhirnya tak pakai model ini, alignmentnya akhirnya saya kasih 5 derajat fleksi, 5 derajat abduksi, tingginya akhirnya saya seperti ini gitu ya. Oke, next dulu. Nyambung sama slide selanjutnya. Next. Nah, ini kan desain soketnya. Nah, ini gambarnya harus gambar Pak prostesisnya yang punya bikin itu, yang mau laporkan itu, karena yang bikin bisa bersama-sama. Yang mau laporkan itu soket, soft soketnya kayak apa? Soft soketnya copot di foto. Kalau udah terlanjur dikasihkan ya kemarin pas foto-foto diambil fotonya bagaimana tampil di sini. Jadi yang diharapkan namanya melaporkan itu melaporkan yang sudah dibikin, bukan melaporkan gambar di referensi gitu ya. Oh soketnya kayak gini, dipakai di pasien. Ambil dijelaskan, oh pakai di terus pada dengan kelanggar ini namanya saya melaporkan kasus ya, project ya. Oke, next. Nah, hasil fitting ini juga jangan hanya tulisan hasil fitting, yang ada gambarnya dan kalau memungkinkan videonya di copy di sini bisa diklik. Kalau nggak bisa di copy ya pas ini terus buka videonya terus diklik. Oh seperti ini loh hasil fittingnya dicobakan, bisa jalan, pasien akhirnya bisa berjalan. Namanya juga hasilnya kita kayak apakah sulit berjalan atau oh pasien baru bisa berdiri saja atau sudah bisa berdiri bahkan sudah dilatih berapa lama itu kan ya seharian akhirnya bisa berjalan, sudah bisa naik turun tangga, pasien juga sudah bisa nyoba, pas duduk juga tidak terganggu bagian popliteanya, tingginya sudah terasa nyaman dan lain sebagainya. Kan dengan kata-kata dan foto-foto dan video gitu ya kan lebih lengkap. Kalau kebetulan tidak ada, ya bagaimana bisa diceritakan. Orang yang berharap ada kan. Oke, next.
Nah, lalu ya apa saja yang sudah kita pastikan. Nah, ini sudah oke. Oh, pasien sudah dapat tahu cara menang. Jelaskan, kalau ada fotonya diskusi. Ini ada apa? Komunikatif. Oke, next. Baik, itu ya. Kalau dari saya masukan seperti itu, silahkan kalian lengkapi diskusi. Kalian punya foto dan videonya nggak sih? Punya Pak, tapi Ya, ada dicari ya. Kalau bisa semua pasien yang pas di situ difoto, itu kirim link grup itu loh. Ya, yang sudah kalian foto-foto silahkan dimasukkan di grup. Kan perlu buat kasus. Ya, biar ini, oh ini loh, namanya melaporkan. Kayak kalian melaporkan piknik kemana? Ya, ada foto-foto nih pikniknya. Telah mengunjungi ini, ya gambar kamu pas di situ, bukan gambar orang lain. Ya, telah membuat prosesi, ya prosesi mana, bukan prosesi gambar tempat lain, gitu ya. Namanya aja laporan sebuah kasus, ya. Nah, insya Allah kalau kalian nanti banyak pertanyaan, cuman saya mau memastikan apa yang harus kalian tampilkan, ya, bagus. Baik, sementara itu dulu karena saya harus PCR ini. Oh. Makasih atas perhatiannya. Silahkan dilengkapi. Nanti kalau mau diskusi. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.